Mabung atau masa pergantian bulu adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan burung, terutama anis kembang. Pada fase ini, burung melepaskan bulu-bulu lamanya untuk digantikan dengan bulu baru yang lebih kuat dan sehat. Proses ini seringkali menandai transisi dari fase anakan ke dewasa, terutama bagi anis kembang yang sedang mengganti bulu trotolnya. Banyak kicomania yang menganggap fase ini sebagai tantangan, karena jika tidak dirawat dengan benar, burung bisa mengalami stres, mabung tidak tuntas, atau bahkan macet total. Oleh karena itu, pemahaman tentang perawatan yang tepat selama mabung sangatlah penting untuk memastikan burung tetap sehat dan mampu tampil maksimal setelah proses ini selesai. Biasanya, sebelum anis kembang mulai merontokkan bulu trotolnya, terdapat beberapa tanda awal yang bisa dikenali. Salah satunya adalah penurunan intensitas kicauan. Burung yang tadinya aktif berkicau, perlahan mulai menjadi lebih pendiam. Ini adalah sinyal alami dari tubuhnya yang sedang bersiap menjalani pergantian bulu. Selain itu, bulu halus mulai berjatuhan, diikuti beberapa helai bulu besar pada bagian sayap dan ekor. Ketika tanda-tanda ini muncul, inilah saat yang tepat bagi pemilik untuk mulai memberikan perhatian ekstra terhadap perawatan harian burung. Hal terpenting dalam merawat anis kembang yang sedang mabung adalah memastikan burung dalam kondisi tenang dan merasa aman. Ini bisa dilakukan dengan metode full kerodong atau mengerodong burung selama 24 jam penuh. Ketenangan menjadi kunci agar proses mabung berjalan lancar. Ketika burung merasa tenang, hormon dalam tubuhnya bekerja optimal, sehingga proses pelepasan bulu lama dan tumbuhnya bulu baru dapat terjadi dengan alami dan tidak terganggu. Sebaliknya, jika burung terus mengalami stres, sering diganggu atau terlalu sering diintip, maka proses mabung bisa terganggu dan bahkan membuat burung mengalami macet mabung yang cukup serius. Selama masa full kerodong, sebaiknya hentikan dulu kegiatan rutin seperti pengembunan di pagi hari atau penjemuran di bawah sinar matahari. Meskipun sinar matahari baik untuk menjaga daya tahan tubuh burung, namun saat mabung, kegiatan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu ritme alami pergantian bulu. Demikian pula dengan aktivitas mandi. Sebaiknya dikurangi atau bahkan dihentikan sama sekali, kecuali memang burung terlihat ingin mandi. Mandikan hanya jika memang diperlukan dan sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati tanpa membuat burung terlalu basah kuyup. Dalam hal pemberian pakan, penting untuk menyesuaikan jumlah dan jenis makanan dengan kondisi burung. Burung yang menjadi pendiam selama mabung biasanya membutuhkan asupan nutrisi tambahan untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Pemberian jangkrik bisa dilakukan setiap 2 hari sekali, misalnya 5-10 ekor. Kroto segar juga bisa sangat baik untuk membantu mempercepat proses pergantian bulu karena kaya akan protein. Namun, apabila burung justru tetap aktif berkicau selama mabung, maka pemberian extra fooding harus dikurangi. Hal ini untuk menghindari burung mengalami overbirahi yang bisa mengganggu proses mabung atau bahkan memicu stres tambahan. Tak kalah penting, kebersihan sangkar harus dijaga dengan baik. Saat mabung, jumlah bulu yang rontok bisa sangat banyak dan menumpuk di dasar sangkar. Jika tidak dibersihkan secara rutin, tumpukan bulu ini bisa menimbulkan jamur, kuman, bahkan kutu yang membahayakan kesehatan burung. Sebaiknya sangkar dibersihkan setidaknya sekali sehari atau 2 hari sekali. Gunakan alas sangkar yang mudah diganti agar proses pembersihan lebih cepat dan efisien. Beberapa kicomania mungkin tergoda untuk memberikan ramuan herbal atau mencampur fur dengan bahan-bahan tambahan untuk mempercepat proses mabung. Namun,
Hal ini sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak semua burung cocok dengan perlakuan semacam itu. Kadang yang dibutuhkan burung hanyalah ketenangan, pakan bergizi, dan perhatian yang konsisten. Tidak perlu selalu menggunakan ramuan ini atau itu, karena justru bisa membuat kondisi burung semakin tidak stabil jika tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain perawatan fisik, ada aspek psikologis burung yang juga harus diperhatikan. Beberapa burung bisa menjadi sangat sensitif selama masa mabung. Mereka tidak nyaman dengan cahaya, suara keras, atau bahkan kehadiran manusia terlalu sering. Maka dari itu, tempatkan sangkar di lokasi yang tenang, jauh dari lalu lintas manusia, suara televisi, atau suara burung lain yang terlalu keras. Biarkan burung menikmati masa istirahatnya tanpa gangguan. Saat mabung, mereka seperti sedang menjalani masa penyembuhan dan pemulihan energi. Perlu diingat bahwa setiap burung memiliki karakter dan ritme mabung yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lama. Ada yang tetap rajin berkicau, ada juga yang benar-benar diam selama berminggu-minggu. Semua itu adalah hal wajar. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil cepat atau memaksakan kondisi tertentu. Biarkan semuanya berjalan secara alami. Tugas pemilik hanyalah menyediakan lingkungan yang kondusif dan menjaga kestabilan fisik serta mental burung. Setelah masa mabung berakhir dan bulu baru tumbuh sempurna, inilah saat yang tepat untuk mulai kembali memberikan penjemuran secara bertahap, meningkatkan frekuensi pemberian extra fooding, dan secara perlahan melatih mental burung untuk kembali tampil maksimal. Tapi jangan terburu-buru. Masa pemulihan setelah mabung juga sangat penting agar burung tidak kembali stres atau kehilangan stamina karena perubahan yang terlalu drastis. Jadi intinya, merawat anis kembang yang sedang menjalani pergantian bulu ke trotol ke dewasa memerlukan kesabaran, ketenangan, dan konsistensi. Tidak perlu terlalu banyak perlakuan khusus atau produk tambahan. Yang utama adalah biarkan burung tenang dalam kerodongnya, beri makannya seimbang, jaga kebersihan sangkar, dan hindari gangguan yang tidak perlu. Jika dilakukan dengan baik, burung akan menyelesaikan masa mabungnya dengan sempurna dan kembali tampil prima dengan bulu baru yang indah serta kicauan yang lebih tajam dan bertenaga.